suara sapi. Api. Cepet banget ininya kalau sapi. Pasti adik-adik sering minum susu supaya sehat. Nah, adik-adik, zaman sekarang ini kita juga harus tetap sehat. Minum minuman yang bergizi, minum susu. Oke. Nah, tahu adik-adik tebak bisa apa ya? Apa ya kalau Kambing, Kak. Kambing. ya, kambing atau domba. Nah, sekarang di depan adik-adik juga ada yang mukanya berubah nih. Muka apa ya? Ada yang tahu ini muka apa? Ini adalah kedelai. Keledai. Oh, keledai. Salah. Lena udah tahu ternyata. Adik-adik, hari ini kita mau bercerita yang ada hubungannya dengan kayak di belakang kakak ini, padang gurun. Cerita tentang apa ya? Nah, kita simak baik-baik. Tapi sebelum itu, kita akan melihat video untuk kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Boleh kalian punya baju kayak gitu juga kan dikasih. Nah, adik-adik yang lain boleh di open kameranya ya supaya kakak-kakak juga bisa lihat siapa nih yang sekolah minggu via Zoom dan udah mandi. Nah, takutnya yang kamera dimatiin kayaknya belum pada mandi nih, ketahuan. Jadi nggak berani. Kameranya udah, ini kan ada muka dulu. Anggi aja di dalam rumah pakai masker, jaga kesehatan ya Anggi ya. Sebentar ya, kita tunggu share-nya dulu ya. Dia jajan ya. Coba kakak aku minum tes. Selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Selamat datang di ibadah pelayanan anak pada hari Minggu tanggal 25 April 2021. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah pada hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, Mendaki-daki Gunung yang Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersamaku, ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung
hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami pada hari ini, sehingga kami boleh bangun pagi-pagi dan boleh merasakan sejuknya cuaca pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Kau boleh memberkati hati dan pikiran kami, permudah kami supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Setelah kita bernyanyi, setelah kita berdoa, sekarang yuk kita duduk yang manis. Kita siapkan buku catatan, kita siapkan Alkitab, dan yang terutama siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Jajanan aku. Betari. Enggak, nanti siang. Ini ayam. Ini bunyi lupa. Oh, Video dari MC-nya sudah ya, Kak? Siapa nih? sudah, Kak. Oke, adik-adik kita akan pisah kelas. Sebelum pisah kelas, Agiri mau mengingatkan untuk adik-adik jangan lupa untuk persembahan ya. Nanti persembahannya bisa lewat OVO, lewat GoPay, atau adik-adik bisa kumpulkan ke satu amplop, lalu nanti bisa diberikan ke papa mamanya untuk nanti dikumpulin pada saat ketemu di gereja. Nah, sekarang kita akan pisah kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Nanti akan dibikinkan dulu breakout room untuk adik-adik bisa join. Sampai ketemu di kelas masing-masing ya. Nanti di
Ntar dibikin dulu roomnya sebentar. Sudah dibuat, Kak. Nanti kalau ada yang salah room, tinggal ngomong aja ke kakak kelasnya ya. Oh, udah ada roomnya ya, Kak? Udah, Kak, tinggal di open aja nanti. Tinggal aku open. Ini aku lagi ini room juga nih, Kak. Oke. Silakan join adik-adik. Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sedang ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, ceritanya tentang 4 tokoh nih, ada 6 tokoh nih. Ada Abraham, Ibu Sarai, Hagar, Ismail, dan Ishak. Nah, adik-adik, biar lebih jelasnya, Kak Tania mau kasih adik-adik lihat satu video tentang Hagar dan Ismail. Sebentar ya, Kak Tania, share screen dulu. Udah kelihatan belum adik-adik videonya? Kak, Sudah ya? Kak Tania play ya. Hari ini ceritanya adalah tentang Hagar dan Ismail. Adik-adik adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham sudah sangat tua ya. Ia memiliki seorang istri yang bernama Ibu Sarah. Ia diberikan kepada Bapak Abraham supaya Bapak Abraham bisa memiliki keturunan. Akhirnya Hagar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, yang artinya Allah mendengar. 13 tahun kemudian Ismail bertumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Suatu hari duduk di taman, lalu tiba-tiba diambil oleh Ibu Sarai. Mereka berbincang adik-adik, lalu Ibu Sarai berkata kepada ia memiliki sebuah kabar yang gembira
sebuah kabar yang membahagiakan. Bapak Abraham penasaran adik-adik. Perlahan Ibu Sarah menceritakan Bapak Abraham tentang kabar yang baik itu adik-adik. Wah, kabar apa ya? Wah, ternyata Ibu Sarai sedang mengandung adik-adik, mengandung keturunan dari Bapak Abraham. Bapak Abraham lalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ia bersujud dan memuliakan nama Tuhan bahwa Tuhan Yesus menggenapi janjinya. Kemudian, Ibu Sarai melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak ini juga bertumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Kemudian, disuruh oleh Bapak Abraham untuk bermain dengan Ismail karena mereka berdua terlihat akrab adik-adik. Namun Ibu Sarai tidak suka kalau mereka berdua bermain bersama dan Ibu Sarai tidak suka Suaranya kurang kencang. harus dekat-dekat dengan anaknya. Dia merasa cemburu adik-adik, merasa bahwa Ismail itu adalah saingan dari Ishak. Dan Ismail itu nantinya akan menjadi bangsa yang besar dari keturunan Abraham. Lalu Abraham penasaran nih adik-adik, kenapa Ibu Sarai dan Hagar terus-menerus bertengkar. Lalu Ibu Sarai ditanya oleh Bapak Abraham, kenapa dia bertengkar terus dengan dengan Hagar. Nah, Ibu Sarai merasa bahwa Hagar ini dia makin lama setiap hari dia tidak menghargai keberadaan Ibu Sarai adik-adik. Dia merasa bahwa keturunannya lah nanti yang akan menjadi keturunan dari Abraham untuk menjadi bangsa yang besar adik-adik. Akhirnya Bapak Abraham berbincang kepada dua wanita itu dan ia melerai pertengkaran mereka adik-adik. Namun Ibu Sarah tetap kekeh nih adik-adik. Ibu Sarah mau kalau Hagar ini harus diusir adik-adik. Hagar dan Ismail harus diusir untuk keluar dari tempat mereka tinggal saat ini. Ibu Sarah terus-menerus berantem dengan Hagar. Lalu Ibu Sarah berkata kepada Abraham, kalau Hagar dan Ismail tidak keluar dari tempat ini, aku yang akan keluar bersama dengan Ishak. Nah, itulah yang membuat Abraham sedih adik-adik. Abraham bingung adik-adik dengan keadaan yang dia alami. Abraham tidak ingin Ibu Sarai dan Ishak yang pergi dari tempat tinggal mereka. Nah, adik-adik, Ibu Sarai terus-menerus berkata kepada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Lalu Abraham bercerita kepada Tuhan tentang hal itu. Dia berdoa kepada Tuhan sebaiknya apa yang harus dia lakukan supaya Hagar dan Ibu Sarai tidak terus-menerus bertengkar. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, adik-adik, tidak apa-apa engkau harus merelakan Hagar dan Ismail keluar dari tempat tinggalmu, tapi aku akan tetap melindungi mereka. Kemudian Bapak Abraham dengan berkati adik-adik mengusir Hagar dan Ismail untuk keluar dari tempat tinggal mereka. Tapi Katanya suaranya kecil. dia akan memberikan makanan dan barang-barang yang cukup supaya mereka bisa pergi dari tempat itu. Dan Tuhan juga yang akan menyertai mereka, kata Abraham. Lalu Hagar dan Ismail ini mereka berjalan di padang gurun yang tandus adik-adik. Wah, padang gurunnya panas banget adik-adik. Nah, Hagar dan Ismail terus jalan tanpa lelah. Namun akhirnya setelah berjam-jam, berhari-hari mereka berjalan, mereka kehabisan minuman dan makanan yang dibawa adik-adik. Mereka kelelahan. Namun di padang gurun kan tidak ada air adik-adik. Wah, benar-benar tandus. Mereka mencari air tidak ada, mencari makanan tidak ada. Lalu Ismail akhirnya jatuh pingsan adik-adik.
Dia hampir mati kehausan adik-adik. Aduh, kasihan banget ya adik-adik. Lalu Hagar berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat kan bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada Abraham ketika Abraham sebelumnya ia berdoa untuk menanyakan bagaimana nih apa yang harus dia lakukan apabila Hagar dan Ismail harus keluar dari tempat tinggalnya. Tuhan Yesus kan berkata adik-adik bahwa ia akan selalu menyertai. Nah, Tuhan Yesus menggenapi janjinya pada saat itu. Tuhan Yesus menolong Hagar dan Ismail keluar dari padang gurun. Mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ismail juga menjadi sebuah bangsa yang besar adik-adik. Suaranya kecil ya adik-adik. Iya, suaranya kecilan nih. Speakernya kata Nia nggak bisa ternyata adik-adik. Nah adik-adik, tadi ceritanya tentang siapa? Ayo, siapa? Tentang tentang Hagar dan Ismail. Tentang Hagar dan Ismail. Nah, tadi Hagar sama Ismail diusir sama siapa adik-adik? Diusir sama bapak siapa? Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Bapak Abraham waktu ngusir Hagar dan Ismail, dia juga bingung karena dia juga sayang sama Hagar dan Ismail. Tapi dia juga nggak mau adik-adik kalau setiap hari Hagar dan Ibu Sarai bertengkar. Nah, adik-adik, jadi kalau misalkan adik-adik sama temennya tuh, adik-adik nggak boleh bertengkar. Adik-adik harus saling sayang ya sama temennya, apalagi sama papa mamanya. Nah, adik-adik, saat Bapak Abraham mengusir Hagar dan Ismail, Bapak Abraham juga sedih kan adik-adik? Bapak Abraham sedih karena dia harus jauh dengan istri dan anaknya. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji sama Bapak Abraham bahwa Bapak Abraham tidak usah khawatir karena dia yang akan menjaga Hagar dan Ismail. Nah, adik-adik, cerita hari ini udah selesai ya. Nah, kita mau pujian dulu nih. Katanya mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Lagunya Sayang-sayang disayang. Adik-adik tahu nggak lagunya Sayang-sayang disayang? Nggak tahu? Aduh, nih katanya ingetin lagi ya lagunya. Sebentar katanya. Katanya play buat adik-adik.
adik-adik, tadi lagunya sayang-sayang disayang Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah sayang sama adik-adik semua, jadi adik-adik juga harus sayang sama siapa nih? Harus sayang sama papa mama, nah kakek nenek, kakak, adik. Temen nih, sayang nggak temen? Iya. Oh, sayang siapa lagi nih? Mama papa. Mama, papa. Pokoknya adik-adik harus sayang sama semuanya. Kakek, nenek, opa, oma. Dan terutama adik-adik harus sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Tapi Kak Tania mau ajak adik-adik dulu untuk berdoa ya. Ayo lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melindungi adik-adik melalui firman ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi adik-adik. Biarlah tangan kasih setia Tuhan juga yang senantiasa melindungi adik-adik dalam setiap aktivitas yang akan dilakukan oleh adik-adik di hari-hari ke depan. Berkati juga papa mama adik-adik, kiranya senantiasa melindungi adik-adik, senantiasa Engkau juga curahkan kesehatan dan perlindungan bagi mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik mau nyanyi lagi nggak nih? Nyanyi lagi nggak? Mau Kak. Mau. Oke, katanya punya satu lagu lagi nih. Judulnya Teman Setia. Sebentar ya. Udah duduk sih, duduk. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai
Oke adik-adik, kita ketemu lagi nih nanti di minggu-minggu berikutnya ya. Kita mau foto dulu nih, open kameranya semuanya dulu dong. Udah. Udah open semuanya ya, kata Nia mau foto dulu nih. Kinan udah siap foto belum nih? Udah. Oke. Sebentar katanya. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya adik-adik sudah ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati selalu. Bye-bye. Rene, Reva, Angkasa, Selamat hari Minggu, Jilena, Enzo, Fred. Bye.